Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin bahas terkait trip ya ke Vietnam selama 4 hari 3 malam. Untuk drone-nya dipending dulu selama beberapa minggu ke depan. Saya ingin share kegiatan selama di sana dan selamat menonton. Oke, di sini saya pengen sharing. Setelah saya browsing-browsing kan di Vietnam itu pakainya Vietnam dong ya. Sedangkan di kita kan pakainya rupiah. Jadi kan harus tukar uang dulu. Cuman saya banyak cek itu sarannya pakai dolar. Jadi dari sini ini posisinya untuk penukaran uang karena saya pakai mandiri, jadi di penukaran mandiri. Nah, di situ juga ada penukaran BNI juga. Nah, di sini saya tukar ke dolar dulu, jadi di sana nanti mudah tukar-tukar lagi. Mau ke Vietnam lagi atau mau nanti pas pulang ke rupiah. Jadi saya coba tukar di sini dengan dolar. Nanti di sana tukarnya sedikit-sedikit, nggak langsung semua ke Vietnam dong. Jadi sesuai kebutuhan dulu, misalnya 100 dolar dulu, nanti kalau habis ditukar lagi 100 dolar lagi. Jadi nanti waktu pulang tinggal sedikit kan Vietnam dongnya, tinggal dihabisin aja, nanti sisa dolarnya itu bisa ditukar lagi di sini, lebih mudah. Beda kalau halnya kita kalau bawa Vietnam dong, kalau ditukar ke dolar kan sulit ya. Makanya saya saranin sih di sini ini untuk penukaran di sini. Nah, sekarang posisinya udah sampai Singapura karena kita transit dulu ya. Nanti setelah transit kita lanjut ke Vietnam. Kita nunggu dan tidak terminal dulu. Nanti kita bisa lihat posisi keretanya ya untuk transit. Ini saya arah keluar, bisa dilihat nih kursi-kursinya dari kelas ekonomi sampai bisnis. Ini arah keluar, kita lewatin Barbarata, nanti punya tempat. Terus pesawatnya enak banget ya, besar pesawat. Jadi walaupun ekonomi tetap nyaman. Ini
saya arah keluar ke Jakarta. Ini menuju bandaranya Singapura. Nah, ini itu di depan ada turbusnya ya untuk Vietnam memakai bendera kuning. Nah, kita mengarah ke terminal pindah ke terminal 2. Ini bentuk keretanya bisa dilihat, ya, keren ya, tertata rapi. Oke, kita pindah ke terminal 2. Terus ini posisi buat masuknya. Kalau dalamnya kalau saya sih mirip KRL ya atau MRT ya, mirip seperti itulah, yang beda. Orang-orangnya secara tempat sih kalau saya pribadi mewah ya. Nah, dan ini untuk bandaranya keren banget ya, yang terbaru itu ada air terjun di tengah-tengahnya. Kita sambil nunggu, cuman ini harus keluar dulu, makanya kita karena waktunya pendek, cuman 1 jam lebih, 1 jam setengah kalau salah, jadi kita nggak sempat di situ, nggak sempat cek-cek ke situ. Nah, ini untuk area luarnya rapi ya. Ini saya pengalaman baru, belum pernah ke luar negeri, makanya saya bikin video untuk share ya, sama-sama biar sama-sama lihat ke luar negeri. Oke, ini sekarang udah sampai, kita keluar. Setelah itu kita menuju di terminal 2. Kita pesawat, nanti kita naik pesawat terus ke Vietnam. Nah, ini masih di Singapura ya, ada taman bermain anak, terus ya biasa banyak toko-toko jualan dan lain. Cuman memang nyaman ya di dalamnya, dibuat senyaman mungkin karena kan banyak yang transit mungkin ya menunggu. Nah, saya sempat lihat ada kayak kasur gitu, ada beberapa orang tidur di situ, mungkin untuk yang transitnya lama. Nah, ini untuk di tengahnya juga banyak taman-taman gitu ya, jadi dibuat senyaman mungkin nunggu di sini. Keren lah pokoknya untuk pengalaman pertama saya keluar negeri. Taman-tamannya sempat di dalam bandar, keren banget kan. Ini pesawat untuk ke Vietnamnya. Oke, tunggu Vietnam. Dan sekarang sudah sampai di Vietnam. Kalau kotanya, kalau dilihat sih nggak beda jauh sama Indonesia ya. Cuman dia, nah ini uh, kita kan di kiri ya di jalannya itu, kita di Vietnam itu di kanan. Jadi kayak di Eropa. Ini proses keluar ya, lewat Barata ke bandaranya di Vietnam. Nah, ini di sebelah kiri itu area luarnya ya. Jika lihat mobil-mobilnya nggak terlalu beda jauh juga sih bentuk-bentuknya, cuman mungkin beda merek aja. Secara parkiran, gedung-gedung, bentuk-bentuk parkirannya kayaknya mirip-mirip Indonesia kalau saya pribadi ya. Dan ini suasana loket di imigrasi lagi padat-padatnya, makanya kita nunggu agak lama di sini, ngantrinya panjang banget. Nah, ini setelah selesai kita keluar. Makanya di hari pertama ini saya mau cerita dulu. Di hari pertama itu ada beberapa schedule yang gak kecapai karena ya tadi karena antrinya banyak, jadi kita geser ke hari ketiga. Nah, ini di jalannya tuh untuk mobil-mobilnya mirip kan ya sama
di Indonesia. Jalannya juga, motor-motornya, cuman helmnya di sini yang unik. Nah, mobil-mobilnya. Nah, di sini saya sambil ingin bercerita. Eh, Kalau ke Vietnam itu hati-hati, scam ya. Kalau kayak copet gitu kan ya, di Asia bahkan sampai Eropa pun kan banyak ya. Jadi kalau saya sih pengen sharing, pertama tas yang saya pakai, jadi saya pakai tas di depan. Jadi untuk memudahkan kita menjaga barang-barang kita ya. Jadi kalau tasnya kita simpan di depan, semua termonitor, entah itu dompet, handphone, lain-lainnya, uang kita. Jadi kalau saya sarankan sih nggak simpan di saku. Nah ini untuk tasnya modelnya seperti ini kalau saya pakai. Terus yang kedua tadi itu menghindari scam ya. Yang kedua, ini kan karena saya pakai tour, jadi semuanya tertata, saya nggak nyari-nyari, nggak tanya-tanya lokasi, di perjalanan juga nggak ada ketemu travel-travel yang usil, karena semuanya udah disiapin. Tapi untuk yang solo traveling, hati-hati kalau nanya ke travel, nanti dia nembak harga, atau misalnya di jalan ketemu yang jualan tiba-tiba baik, nah itu jangan terlalu ditanggepin. Terus yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga itu lebih ke kartu. Nah, providernya mungkin bisa paket roaming diaktifin, tapi kalau saya pribadi pakainya ini, itu beli aja yang paket saya paket 5 hari, kan ada yang 3 hari, ada 5 hari, ada yang seminggu kalau salah. Itu bisa dibeli dan itu tinggal aktifinnya langsung. Dan setelah pulang nanti ke Indonesia udah nggak dipakai lagi. Jadi tinggal beli aja paketan itu. Itu aja sih kalau sharingnya. Jadi nanti yang perlu disiapin, karena ini hari pertama, jadi kebetulan di imigrasinya padat banget ngantri, jadi nyampenya malam, kita langsung ke tempat makan. Nah harusnya kita ke pos dulu sama museum, tapi itu kita geser nanti di hari ketiga. Lanjut lagi ya, kita ke tempat makan. Galak kali. Galak-galak kalau di sini mah. Harus edit jadi 1 hari. Jeng jeng. Udah mau nutup belum? Beberapa udah mau tutup. Nah ini pasar Saigon Square-nya. Jadi kayak Tanah Abangnya lagi lah ya. Kalau di Jakarta itu toko-tokonya bisa dilihat penataannya mirip-mirip. Cuman kondisinya saya sudah terlalu malam, dia tutupnya jam 8. Karena tadi udah makan dulu, terus di migrasinya lama. Jadi hari ini saya cuman review sebentar karena ini bisa jalan kaki ya dari hotelnya. Nah cuma ada tips nih, kalau kalian beli di sini usahain tawar aja. Jadi karena apalagi kita lihat kita turis ya, dia pasti nawarin dengan harga yang tinggi. Misalnya contohnya baju nih 450 dong, itu 450 ribu dong kan lumayan ya. Nah kita tawar aja, bisa 40% lah, atau kalau berani 30% dari yang ditawarin. Nah nanti dia naikin, minta berapa nih, best price nya berapa nih. Nah untuk saya, karena saya bahasa Inggrisnya kurang bagus, ada tips juga. Jadi dia biasanya sediain kalkulator, jadi kita tinggal tanya aja how much,
Nah, nanti dia info tuh pay kalkulator itu. Jadi dia tawarin berapa, misalnya 450.000 untuk kaosnya. Nah, kita tawar aja berapa harganya. Mau 200.000, mau 150.000. Nanti dia baru kita negosiasi di situ. Untuk bahan-bahan di sini bagus-bagus ya. Kalau saya lihat harganya memang ya lumayan mahal sedikit sih dari Jakarta. Kalau saya lihat untuk kaos-kaosnya, tapi bahannya bagus banget. Jadi mungkin kalau di Jakarta 150 sampai 200 ribuan, di sini di bawah 100 ribuan tapi udah bagus. Tuh, dan di sini bisa juga lihat pernak-pernik ya. Ada topi, kacamata, tas, terus cemilan-cemilan kopi dan lain-lain. Sampai gantungan-gantungan, sampai sepatu ada, semua bagus-bagus bahannya. Makanya ya itu aja sih untuk review malam ini, karena nanti di hari ketiga baru benar-benar kita belanja dikasih waktu. Kalau ini cuma ngecek aja. Oke. Ke atas supaya tentara Vietnam turun ke bawah. Di sini seperti atas dirancau begini mati semua. Ya, ya, semua.